Baik abang kakak sekalian, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan ibu-ibu semuanya yang hebat-hebat, kita boleh bersama belajar. Ketua Komnas Perempuan tadi sudah mengakhiri. Silakan ibu-ibu PWKI ataupun peserta umum, ibu-ibu dari lintas organisasi, silakan bertanya bebas. Saya akan membuka waktu sekitar berapa menit nih ya. Ya, hanya sekitar 25 menit lagi waktu kita, karena tadi memang Oke. agak molor waktu diskusinya. Karena itu saya akan berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, respon atas pembicara tadi Ibu Pendeta Lisya, Ibu Pendeta Silvana, dan Kakak Andi Yentriani. Silakan ada yang mau bertanya langsung, tapi mohon waktunya terbatas. Oke, Boleh Kak singkat padat Bu jelas? moderator, saya daftar ya. Boleh. Saya kasih ini tadi kalau saya lihat yang raise hand baru satu Ibu Oli Mandagi dari DPC Monokwari. Eh, Ya, dari DPC dulu baru ya, saya. DPC dulu, silakan perkenalkan nama dan pertanyaan kepada siapa atau apa pertanyaannya, singkat padat jelas. Silakan Ibu Oli. Silakan Bu Oli. Apakah sudah terbuka kameranya? Ya, buka ya baik. Sudah, Baik, terima silakan. kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Oli Grace Mandagi dari DPC Kabupaten Manokwari. Terima kasih sudah banyak dengar tadi penyampaian yang sudah disampaikan tentang perempuan ya dalam mengikuti legislatif ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya akan tanya langsung kepada Ibu Ketua Umum ya. Apakah pengurus PWKI bisa mengikuti kontestasi legislatif? Kemudian, apakah pengurus PWKI juga bisa menjadi anggota partai tertentu? Itu saja Ibu Ketua, terima kasih. Tuhan berkati, saya kembalikan. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Boleh dijawab oleh ketum, bisa juga oleh Ibu Pendeta Lisya. Atau yang lainnya kalau ingin menambahkan, kalau Iya, Kak iya, gabung dulu beberapa, gabung dulu baru ya, saya bisa saya dijawab gabung satu dulu kali. pertanyaannya. Silakan Ibu Ketum. Oke, belum ada yang angkat tangan? Belum. Saya langsung soalnya Saya waktu daftar, berjalan Bu. terus. Silakan Bu Ya, Ketum. wah ini luar biasa ya, karena kita bikin program ini tetapi outputnya ya luar biasa, karena materi-materinya ini sangat-sangat berbobot sekali, dan memang yang menjadi harapan kami dari DPP supaya bisa terungkap dan bisa diungkap sebagai salah satu cara kita, salah satu cara PWKI untuk pertama mendorong bagaimana kapasitas perempuan itu bisa ditingkatkan, dan kedua bagaimana akses itu bisa kita cermati bersama. Ya, saya mau menjawab dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Pendeta Silvana tadi, mengapa kesan selama ini program PWKI hanya bergerak di antara pengurus saja. Nah, ya ini memang menyangkut sejarah beberapa puluh tahun, karena memang kami sendiri menyadari bahwa gerak untuk PWKI bisa bisa lebih terbuka, katakanlah, kami mulai dari periode ini. Jadi kami melakukan berbagai terobosan-terobosan agar supaya PWKI bisa berbicara secara nasional, mengundang begitu banyak pihak untuk mendengar suara hati dari PWKI yang memang selama ini itu yang harus dilaksanakan, hanya berbagai hal yang ikut mempengaruhi dan juga sudah banyak dilaksanakan oleh ketua-ketua yang lalu, dan sekarang ini kami tingkatkan lagi sehingga peran PWKI benar-benar dirasakan berperan secara nasional untuk kebutuhan kaum perempuan Indonesia. Tahun lalu kami mengadakan webinar nasional tentang tolak kekerasan terhadap KDRT dan kekerasan seksual. Itu diikuti juga oleh ratusan orang juga dari berbagai lembaga, dan memang langkah-langkah ini merupakan cara untuk membranding kembali apa sih manfaat PWKI bagi bangsa Indonesia.
Dan memang Ibu Pendeta Silvana, jadi kami memang terbuka untuk usul-usul dan saran bagi kemajuan, karena bagaimanapun PWKI adalah milik semua ibu-ibu, ya katakanlah dalam tanda petik ibu-ibu Kristen seluruh Indonesia memiliki PWKI. Hanya memang untuk segala program dilaksanakan oleh pengurus, dan kami mohon maaf jika belum menyentuh, karena seperti tadi, seperti Pendeta Silvana katakan, pelatihan-pelatihan terhadap perempuan memang itu harus kami laksanakan, dan kami akan dorong daerah-daerah untuk melaksanakan itu di komunitas terdekat mereka untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kesehatan seperti ini, pendidikan politik. 2-3 hari yang lalu DPD Sulawesi Selatan juga mengadakan pendidikan politik perempuan di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih untuk gugahan dari Pendeta Silvana yang kami akan masukkan di agenda rapat itu untuk kita menggerakkan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. Dan kemudian yang sangat menarik dalam bahasan hari ini tentang perempuan, jadi perempuan harus sadar bahwa untuk bisa tampil, apalagi untuk masuk ke parlemen, pertama harus mempersiapkan diri, ilmunya, kapasitasnya, kredibilitasnya. Ya memang itu tuntutan umum ya, bahwa ke parlemen itu kan harus seorang yang mampu memimpin, mampu mempengaruhi, dan mampu memberikan panduan-panduan. Ya, karena ini udah baik tingkat daerah, tingkat nasional. Nah, untuk PWKI, pada periode yang lalu memang ada beberapa ibu-ibu yang sudah mengambil bagian di parlemen, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di DPP. Memang ada salah satu bagian dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari PWKI untuk membatasi keterlibatan pengurus PWKI di bidang politik. Namun kami mengevaluasi bahwa dunia sudah berubah, perkembangan sudah berubah. Kalau kita tidak bisa bersuara di lembaga-lembaga resmi, suara kita nggak akan didengar. Dan karena itu memang kami juga akan mengusulkan nanti bahwa ada beberapa aturan yang memang misalnya, kalau begitu hanya berlaku untuk ketua umum saja yang tidak boleh terlibat di partai manapun, tetapi kalau di turunan ke bawahnya itu kita harus perhitungkan ulang. Kita harus belajar, karena saya lihat semangat kalau kami turun ke DPD, kami lihat semangat ibu-ibu untuk mengambil bagian di menjadi anggota legislatif sangat tinggi, dan mereka adalah ibu-ibu PWKI yang punya latar belakang ilmu yang sangat cukup, berpengaruh di tengah masyarakat, sehingga kami akan memikirkan ulang dan mengusulkan nanti di Rakernas yang akan diadakan tahun depan untuk beberapa penyesuaian tentang perkembangan kebutuhan kaum perempuan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan pengambilan keputusan di parlemen. Jadi pertanyaan Ibu tadi yang dari Manokwari itu sudah menjadi agenda kami untuk dipercakapkan secara khusus, apalagi gugahan dari webinar hari ini. Kalau kita tidak membuka diri, kita pasti akan ketinggalan. Kalau perempuan tidak membuka diri dan menolak kesempatan itu, kapan kita bisa bersuara? Dan memang ada hal yang menjadi pergumulan saya pribadi juga, tapi juga mungkin pergumulan kita bersama, bahwa format untuk masuk ke parlemen sekarang memang sangat berat. Oleh karena berbiaya tinggi, sangat berbiaya tinggi. Nah, karena itu mungkin melalui webinar ini, supaya ada hasil webinar PWKI bersama Komnas Perempuan, Perlindungan Anak, mari kita serukan perempuan pilih perempuan. Sehingga di daerah kalau kita melihat ada perempuan yang berintegritas, memang cakap dan layak untuk menjadi pemimpin, ini kita dukung. Jadi itu antara lain jangan terpengaruh politik uang. Kalau kita sudah terikat politik uang misalnya oleh yang sudah lama menjabat, kemudian ingin menjabat lagi,
kesempatan untuk perempuan yang baru akan maju itu udah terhalang. Nah, kita ambil komitmen. Saya pribadi menyerukan dalam pemilu ini, mari perempuan Indonesia, perempuan pilih perempuan, pilih yang berintegritas, berikan kesempatan bagi mereka juga untuk berkarya bagi Indonesia. Sebab kalau ini tidak dilakukan, ya webinar kita ya hanya sekedar omong-omong saja. Jadi mesti ada langkah nyata yang dilakukan. Jadi berupayalah untuk membebaskan diri dari politik uang, karena ketika kita terikat pada sesuatu kekuatan, kita tidak akan mampu berpikir kritis, kita tidak akan mampu berpikir cerdas, tetapi hanya ikut arus. Sampai kapan perempuan Indonesia ikut arus dan tidak mampu bersuara bagi begitu banyak kepentingan dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan dan anak Indonesia. Saya kira itu dulu, terima kasih. Ya. Saya belum melihat, terima kasih. Bu Ketum langsung menjawab tadi pertanyaan dari Manokwari. Ya. Saya belum melihat ada yang resen, silakan. Berarti jangan dulu dijawab ini para pembicara. Silakan, ibu-ibu sekalian. Dari Jateng, Bu. Dari Jateng. Dari DPD PWKI Sumbar mau bertanya. Sumbar yang siapakah? Ibu Desi. Ibu Desi, lalu kemudian dari Jawa Tengah, Ibu siapa? Ibu Rahmawati ya? Rahma, iya. Oke, siap. Ibu Sumbar dulu ya. Silakan. Boleh. Ya, nama saya Ibu Evangelis Desmurniati, DPD PWKI Sumbar. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan mungkin agak ngambang tapi mencakup di dalam webinar ini gitu untuk semua pembicara atau untuk semua narasumber. Iya, karena perempuan kita tengok undang-undangnya sudah ada untuk masuk ke parlemen, tetapi sampai hari ini belum seberapa persen masuk ke parlemen. Tetapi bagaimana kita perempuan dari PWKI bisa mengawal parlemen tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang yang sangat krusial, yaitu tentang perdagangan perempuan, anak, dan begitu juga tentang LGBT yang begitu tinggi, dan begitu juga narkoba buat anak-anak generasi kita gitu ya. Jadi bagaimana PWKI untuk mengawal itu ke parlemen, ada enggak jalur kita untuk menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk mengawal di parlemen itu supaya program-program tentang perempuan, tentang perdagangan orang, tentang LGBT, tentang narkoba yang begitu tidak bisa dibendung sekarang, apakah PWKI punya jalur khusus untuk masuk ke dalam itu? Karena saya di Sumatera Barat, di samping saya menjadi anggota DPD PWKI, dan saya juga bergerak di bidang HAM, dari Dirjen Pusat menyurati saya sebagai melayani, memotivasi, mengedukasi di seluruh penjara Sumatera Barat. Yang saya temukan di situ adalah narkoba, LGBT, seks, dan perdagangan orang gitu loh. Jadi pertanyaan saya begini, adakah jalur kita yang tidak ada duduk di parlemen, ada enggak jalur PWKI untuk mendobrak itu supaya kita program-program pemerintah itu bisa kita jalani bersama-sama. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desmurniati, Sumatera Barat. Sekarang Ibu Rahmawati dari Jawa Tengah. Silakan Ibu Rahmawati. Ya, terima kasih waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ini sedang error HP-nya. Monggo Bu, monggo. Jadi begini, saya agak lega dan seperti minum air dingin, maknyes gitu dengan penjelasan Ibu Ketum tadi, bahwa akan diagendakan peraturan atau ADART yang lebih jelas tentang status perempuan terutama dari PWKI untuk maju ke legislatif atau menjadi anggota parpol. Jadi itu sudah cukup melegakan paling tidak.
karena mohon izin saya maju di Dapil 3 Jawa Tengah untuk DPRD provinsi. Mohon dukungan dan doanya. Niat saya untuk maju adalah betul-betul saya selama ini merasa seperti berteriak-teriak di tengah lautan. Ternyata kalau tidak ada keterwakilan dan tidak masuk ke sistem, apalah artinya suara? Jadi itu menjadi keprihatinan yang akhirnya saya memberanikan diri melalui partai politik saya maju. Ya. Dan sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan karena akhirnya saya tahu bagaimana di lapangan sepak terjang, romantika, kemudian untuk menjadi calon legislatif, termasuk tentang politik uang. Itu harus dibedakan politik uang dan modal. Ternyata memang beda. Politik uang konotasinya lebih negatif dan jelas itu dalam Undang-Undang Pemilu oleh Bawaslu dilarang. Tetapi kalau modal itu pasti. Karena untuk melakukan apapun yang niatnya untuk kebaikan dan berurusan dengan khalayak ramai itu kalau di Jawa namanya tuturi handayani. Jadi semuanya memang harus punya modal. Nah, besaran modal itu tergantung dari kapasitas kita, jejaring kita, aktualisasi diri kita. Nah, itu kalau kita sudah mempunyai jejaring, kemudian mempunyai banyak relasi dan sebagainya, itu memang modal itu bisa diminimalisir. Betul kata dari pembicara yang pertama tadi dan kedua, bahwa itu penting. Karena ketika kamu punya duit dan kamu memang cerdas tetapi kamu tidak tidak bijaksana, tidak wise dan kamu tidak mempunyai jejaring, nonsen. Begitu. Itu pengalaman saya, semoga yang lain mungkin bisa sharing juga itu pengalaman dan akhirnya memang wanita Kristen memang ujung-ujungnya seperti yang disampaikan tadi bahwa jadi kayaknya ngapain juga sih gitu dengan bermodal dan sebagainya, saya lebih baik duduk diam dan sebagainya. Tapi bagi saya itu bagian dari pelayanan saya untuk lebih memperluas pelayanan saya. Jadi niatnya hanya itu. Kalaupun niatnya lebih dari itu, saya pikir tanpa jadi legislatif pun saya tidak pernah kelaparan dan selalu dipelihara Tuhan begitu. Amin. Tetapi dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, kenapa saya tidak bisa masuk ke sistem untuk memperjuangkan dan membawa aspirasi terutama wanita Kristen yang selama ini saya lihat keterwakilan sebagai wanita Kristen di parlemen ternyata song. Begitu. Jadi mungkin saya akan ini sebetulnya sebuah masukan dan sharing saja setelah saya betul-betul terjun ke lapangan dan saya betul-betul menikmati kontestasi ini. Itu saja Bu. Jadi mungkin nanti saya juga ada masukan yang lain. Begitu saja Bu Sonia, terima kasih. Terima kasih matur suwun, Bu Rahma, semangat. Terima kasih. Ya makanya itu luar biasa, harus semangat Bu. Ini di KPPA, Kementerian PPA kemarin Kakak Andi ada meluncurkan tagline dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Jadi kita semua diminta berkampanye untuk judul tagline-nya kampanye dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Itu. Ya, siap. Akan bisa dilanjutkan. Cuma saya lupa mengajak orang KPPA supaya ditampilkan itu dia punya saya lupa Kakak Andi. Oke, ada satu lagi saya kasih kesempatan bicara lalu akan ditanggapi oleh pembicara lalu kita akan tutup seminar ini. Silakan satu lagi Bu Ketum, saya kasih satu lagi supaya satu lagi. Silakan. Tadi Papua sudah, Sumatera sudah, Jawa sudah. Dari Sulawesi tidak ada kah? Silakan. Kalau tidak ada saya mau serahkan nih ke pembicara-pembicara untuk mengomentari. Ya, dari Sulawesi Tengah. Wih, mantap. Silakan Ibu Irna, Sulawesi Tengah. Silakan. Bu, buka kamera boleh Bu? Iya. Silakan. Baik, selamat sore. Shalom. Sore. Maaf ya, ini tadi tidak bisa on kamera karena lagi urus
sambil dengar, sambil menyimak, sambil bekerja. Silakan Ibu, Iya. silakan. Ya, tadi begitu baik apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, dan saya sangat berterima kasih kalau DPP mau peduli dengan keterwakilan perempuan di parlemen. 3 narasumber, Bu. Oh iya, maaf, 3 narasumber. Bagaimana juga DPP mau mengawal para calon legislatif yang saat ini sedang berkompetisi untuk mencari dukungan daripada masyarakat para calon-calon pemilih. Nah, memang kita ketahui bersama pentingnya perempuan duduk di parlemen karena ada banyak hal yang perlu kita kerjakan, banyak PR, karena dalam kaukus perempuan parlemen tingkat nasional itu ada 10 indikator yang harus dikerjakan, di mana 10 indikator itu tentunya perlu diperhatikan karena perempuan dianggap sebagai masyarakat kelas 2, tetapi pada kenyataannya perempuan itu penyumbang setengah dari hasil pembangunan. Nah, oleh karena itu pemerintah memberi apresiasi kepada perempuan untuk memberi kuota 30%. Dan pada tahun 2020 itu Sulawesi Tengah menjadi pilot project di dalam keberhasilannya mencapai 26,57% perempuan yang duduk di parlemen. Nah, saat ini tentunya apa yang sudah dijelaskan tadi adalah merupakan bekal buat kita para calon-calon anggota legislatif itu untuk dibekali ketika berhasil atau mencapai apa yang dia sedang kerjakan saat ini, persiapkan. Nah, sekarang dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, dengan apa yang saya cermati, tentunya harus dikolaborasi antara 10 indikator dari kaukus perempuan parlemen dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa memang perempuan itu harus memiliki 7 hal tadi yang menjadi tolok ukur untuk dapat mencapai 10 indikator perempuan di parlemen itu. Ya, paling utama kan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hukum, agama, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan suatu koreksi barangkali ya buat kami perempuan ketika mau menjadi seorang mengikuti kontestasi politik dan duduk di parlemen. Selain yang sudah disampaikan tadi, tentu ada dorongan-dorongan moral yang perlu dipegang oleh perempuan karena memang banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Tapi ya itu tadi, kita ingin tetapi kapasitas kita tidak memenuhi apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri tadi. Saya berharap mungkin ada hal-hal lagi yang bisa mendorong kita untuk mampu tetap maju dan memiliki hasil yang baik. Oke. Terima kasih. Karena dari DPD PWKI Provinsi Sulawesi Tengah itu ada beberapa yang mengikuti konsultasi politik di tahun ini. Baik. Terima kasih Ibu Irna. Dari Sulawesi Tengah. Ya, langsung ini. Langsung izin Ibu Closing Ketum. statement juga dari pembicara-pembicara. Ya. Izin Ibu Ketum. Ya. Dari mana? DPC PWKI Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Waktunya sebenarnya sudah habis, tapi Ibu saya kasih waktu saja, mendapatkan prioritas untuk kita bicara. Ya, silakan singkat, padat, jelas ya Bu. Yang pertama terkait dengan pembicara 3 penyampaian tadi,
tidak banyak yang harus saya sampaikan. Yang pertama bahwa ini sudah di depan mata kita sebagai pengurus, bagaimana kita harus petakan untuk kita punya calon-calon. Sekarang kalau kita berbicara dalam konteks bahwa kita menyiapkan kader PWKI, baik itu mulai dari untuk pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini sudah dalam sudah di ambang batas ya. Saya mau beritahu ini merupakan pengalaman untuk ke depan. Saya berharap bahwa DPP PWKI menyiapkan agenda untuk mempresentasikan kita punya calon-calon yang akan tampil di dalam kontestasi politik. Karena ini sudah terbatas sekali, sangat terbatas. Dan memang saya lihat ini, muatan kita sudah sangat tertinggal jauh. Untuk kita di daerah, khususnya Papua, Papua Barat, dan keseluruhan Papua. Oleh dan sebab itu menjadi pesan saya untuk ke depan kita lebih signifikan, menyiapkan agenda sejauh sebelum datang waktunya. Ini cuma ada di depan kesek mata, pelaksanaan sudah akan kita lalui. Tapi tidak mengurangi semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami berharap bahwa DPP PWKI tolong petakan daerah-daerah yang belum mendapatkan posisi kepengurusan organisasi, karena kami ini masih bergabung dengan Papua Barat. Karena provinsi sudah terpisah, oleh dan sebab ini pesan saya ke depan bahwa ketum dengan kepengurusannya menyiapkan agenda untuk menyiapkan daerah-daerah yang belum terpenuhi, yaitu Dewan DPD PWKI. Salah satu kita di Papua Barat Daya, karena sudah terpisah provinsi, kami tetap masih bergabung di dalam kepengurusan Provinsi Papua Barat. Oleh dan sebab itu, ini menjadi PR untuk DPP PWKI. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Terima kasih, salam damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa ya, oke. Saya kira pembicara-pembicara juga sudah ikut ini, memang banyak mendorong kepada PWKI ya. Tetapi saya kira Ketua Komnas Perempuan juga bisa mendorong seperti apa jalannya. Karena tadi kayaknya ini sudah di depan mata. Gimana gitu loh. Lalu Ibu Pendeta Lisya Sumampo yang sudah malang melintang di berbagai organisasi, ini juga tahu sebenarnya strategi seperti apa. Terutama Kak Silvana ini yang udah katam di urusan-urusan gitu, sudah dari Komnas Perempuan ke KPAI dan pegiat perempuan dan anak. Silakan saya mulai dengan Ibu Pendeta Lisya duluan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya sangat gembira karena banyak hal yang kita terima dari Bu Andi, Bu Silvana, dan juga dari sharing pengalaman yang disampaikan oleh BPD ya. Sekaligus pengantar yang menggugah dari perjuangan perempuan tenang menggunakan lapirin, oleh karena itulah yang kita jalani sebagai perempuan ya. Satu mungkin tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Oli Mandagi dari Manokwari dan oleh Ibu Ibu yang dari Papua Barat, Manokwari juga Papua Barat ya, 2 dari Papua Barat. Iya, Papua Barat. Ibu Ya. Ibu Vero dari Papua Barat. Nah, memang kalau kita mau katakan sedikit terlambat ya boleh juga gitu ya. Kalau dari segi organisatoris, karena saya kira memang kalau kita secara bersinambung strategis mempersiapkan jenjang penyiapan kita untuk partisipasi aktif perempuan di parlemen pada semua aras, memang kita harus mulai lebih awal gitu. Tapi kita bersyukur bahwa kita sudah mulai dengan apa adanya, walaupun sudah di gerbang 14 Februari. Tetapi mungkin kita bisa pertama masih cukup waktu saya kira bagi kita DPD membantu dan DPC membantu DPP untuk ada database gitu. Database tentang
teman-teman kita yang ada dalam daftar calon. Sehingga itu bisa menjadi landasan untuk DPP menyerukan apa kepada siapa gitu. Terutama kepada jaringan yang ada dengan PWKI. Nah, saya sangat tertarik dengan tagline dari Komnas, apa itu, dukung keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, KPPA, itu punya KPPA. KPPA. Nah, PWKI juga bisa melakukan itu sebagai tagline yang bisa kita sebar dalam waktu yang singkat, gitu, bahwa dukung keterwakilan perempuan. Saya ingin menambahkan yang berintegritas, gitu. Karena kalau sekedar perempuan, saya kira perlu kita tambahkan satu mungkin untuk PWKI, dukung keterwakilan perempuan berintegritas di parlemen. Nah, itu bisa dalam waktu yang singkat kita sebar kepada PWKI, ke cabang, ke ranting, dan ke DPD ya, bahkan pun kepada anggota. Paling tidak ada seruan awal kita memasuki 14 Februari ini. Nah, itu yang paling dekat kita bisa lakukan. Yang kedua yang kita bisa lakukan, saya sangat terkesima mengikuti paparan dari Ibu Andi ketika melihat mulai dengan tugas dan tanggung jawab, bahkan apa yang perlu ya kita lakukan. Sehingga saya mengusulkan kepada DPP agar supaya berikut kita harus melakukan semacam mau webinar juga boleh, tapi paling tidak pertemuan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan mereka yang sudah terpilih dan akan duduk di DPR pada semua aras. Supaya betul-betul kita punya saluran menyampaikan aspirasi. Nah, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Andi itu sangat menyentuh kita, peran mereka yang sudah nantinya ada di sana sesudah 14 Februari. Nah, kalau keterwakilan perempuan di sana, mereka juga turut berpartisipasi dalam merumuskan regulasi dan lain-lain itu, saya kira di situ kita lihat bagaimana peran perempuan di sana tidak sekedar hadir gitu, tapi hadir untuk melakukan sesuatu bagi perubahan ke depan. Nah, itu kedua, dan yang ketiga, tadi dikatakan apakah pengurus PWKI bisa menjadi salah satu caleg, boleh kita katakan begitu, caleg. Nah, saya kira memang ada aturan-aturan organisatoris internal kita sebagai PWKI yang saya yakin bahwa kita tidak memungkinkan atau membolehkan logo dari PWKI itu dibawa oleh salah satu kontestan. Artinya bahwa PWKI ini adalah organisasi NIR atau non politik, tidak ada underbow dari partai politik apa termasuk Parkindo. Itu sama dengan organisasi keumatan lainnya yang sebetulnya berafiliasi ke PGI. Tetapi secara pribadi maupun saya misalnya sebagai pengurus, saya punya hak politik dong untuk ikut dalam kontestan itu. Tapi tidak boleh logo itu saya bawa di mana-mana. Tapi saya yang ada di kepengurusan yang punya jaringan PWKI justru lebih kondusif untuk ikut dalam pemilihan itu atau menjadi caleg. Tetapi jangan kita menggunakan organisasi ini sebagai jembatan atau sebagai sebagai kendaraan. Saya kira mungkin itu supaya kita tidak dipolemik ya, tidak masuk dalam polemik politik ya. Nah, ada regulasi organisasi kita, tetapi juga ada hak pribadi kita. Kecuali mungkin ketua umum dan sekretaris umum, bolehlah kalau anggaran dasar sekarang ini mewajibkan kita harus mundur atau non-aktif untuk sementara. Tetapi pada semua aras, saya kira mutlak untuk dikatakan logo PWKI itu tidak boleh dibawa kemana-mana. Sehingga itu menunjukkan integritas kita terhadap komitmen perjuangan para leluhur kita yang sungguh-sungguh berjuang untuk bangsa, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu.
Saya kira itu Oke. beberapa hal yang bisa saya beri respons. Ya. Sangat berterima kasih atas pertemuan yang sangat luar biasa ini. Mari kita kembangkan tagline kita, dukung keterwakilan perempuan berintegritas di parlemen. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Pendeta Lisa Sumampo luar biasa. Itu langsung cepat dukung keterwakilan perempuan di parlemen, ditambahin yang berintegritas. Oke, silakan Ketua Komnas Perempuan, Kak Kandi. Saya cuma bisa rasanya ingin bilang pokoknya saya setujulah semua yang disampaikan oleh Ibu Lisa untuk tagline-nya ya, karena tadi rasanya kita harus naik satu tingkat setelah 25 tahun, tidak bisa lagi hanya sekedar perempuan dukung perempuan, tetapi yang punya memang agenda yang jelas tentang apa yang mau disuarakan dan juga akan dilaksanakan dengan berintegritas. Tadi saya mengajukan bahwa meningkatkan peran perempuan di parlemen itu bukan sekedar menjadi calon anggota parlemen, tetapi juga bagaimana menjadi mitra strategis dari pelaksanaan fungsi parlemen itu sendiri. Artinya kita bahkan ketika tidak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen pun punya tanggung jawab untuk memiliki yang pertama agenda setting. Kita harus betul-betul paham dan mengenali apa yang sebetulnya menjadi isu prioritas yang akan kita titipkan kepada si anggota dewan ini. Dan anggota dewan mana yang memiliki keprihatinan dan juga kemampuan untuk melaksanakannya. Yang kedua, agenda setting ini perlu melihat ruang intervensinya, karena kalau tidak, nanti cuma menyampaikan, oh ya ada isu perdagangan anak, isu kekerasan seksual, tapi apanya dari isu ini? Apakah hari ini karena di daerah kita belum punya aturannya? Atau di aturan daerah kita sebetulnya dia belum lengkap? Atau dia sudah lengkap tapi nggak ada programnya? Atau dia ada programnya tapi nggak ada duitnya? Atau dia ada programnya, ada duitnya tapi nggak pernah dilaksanakan? Yang mana ini sebetulnya? Kan dia perlu tahu untuk itu. Nah, yang berikutnya adalah untuk memastikan bahwa ini bukan hanya menjadi masalah kita perempuan saja, tapi kalau dia tidak diselesaikan, maka dia bisa menjadi masalah yang lebih buruk bagi semua. Karena itulah rasanya ya kalau boleh ikut menggarisbawahi tagline, mari kita pilih perempuan, mari dukung keterwakilan perempuan di parlemen yang berintegritas ini, atau perempuan yang berintegritas di parlemen ini, dua-duanya bisa jadi nanti Kakak Sonya yang bantu nih, artinya bisa jadi beda ya, perempuan yang berintegritas di parlemen atau perempuan di parlemen yang berintegritas ya. Jadi ini ruang yang saya pikir ruang diksi yang sangat penting juga untuk kita timbang-timbang. Tapi saya pikir sekali lagi, menurut saya PWKI dalam posisi yang sangat strategis untuk sama-sama mengawal apa yang sebetulnya menjadi agenda setting yang menurut PWKI penting dimiliki oleh siapapun calon anggota PWKI mungkin yang akan maju, ataupun bagaimana anggota PWKI mau menilai calon-calon yang ada, yang tersedia ya, untuk mereka pilih. Mungkin bukan tentang siapa orangnya, tetapi apa sebetulnya agenda utama yang bisa kita perjuangkan bersama-sama lintas tingkatan PWKI, lintas daerah, sekalipun bisa jadi ada kekhususan-kekhususan di daerah masing-masing, berdasarkan konteks yang dipahami oleh satuan-satuan atau unit-unit kerja PWKI pada situasi krusial yang sedang dihadapi di daerah tersebut. Yang kedua, terkait dengan kapasitas, tidak ada yang bisa dibangun dalam satu malam. Dia sesungguhnya merupakan upaya terus-menerus belajar dan menguatkan diri. Seringkali diskusi soal pendidikan politik perempuan itu seperti sudah mau kebakaran baru cari pemadam gitu. Padahal kan proses yang paling baik itu kan katanya sedia payung sebelum hujan ya. Jadi justru dia sesuatu yang kita kembangkan jauh-jauh hari. Karena itu
kembali saya ingin menegaskan usulan saya waktu itu agar pendidikan politik dari PWKI ini menjadi satu program yang berkelanjutan, bukan sekedar mengejar momentum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah atau yang lainnya, tetapi dia menjadi pola yang berkesinambungan untuk membangun kaderisasi di dalam PWKI. Rasanya ini juga waktu itu ditegaskan oleh Ibu Ketum ya di dua kesempatan sekurang-kurangnya ketika saya hadiri gitu, dan ingin juga menegaskan dukungan agar program ini bisa menjelma. Dan yang terakhir Bilang Ibu Sonya itu, Bu Andi. bidang Baik. Terakhir dan apa, yang Kak? terakhir yang saya ingin sampaikan adalah tadi saya menyatakan bahwa ada 7 isu krusial ya, dan salah satu isu krusialnya adalah soal keterwakilan dan politik identitas. Tentunya ada keunikan pengalaman perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Keunikan juga pengalaman perempuan Kristen dibandingkan dengan mungkin perempuan dari kelompok agama yang lain. Dan bisa jadi pengalaman perempuan Kristen juga akan berbeda. Misalnya, pengalaman perempuan Kristen di wilayah yang mayoritas non-Kristen dengan di wilayah yang mayoritasnya adalah Kristen. Tetapi di luar itu semua, mengingat Indonesia adalah sungguh beragam bangsa, beragam agama, beragam keyakinan dan sebagainya, saya sungguh berharap di tengah persoalan keterwakilan dan politik identitas yang mungkin juga merepresentasikan pengalaman-pengalaman yang berbeda dan juga berlapis ini, kepedulian kita pada persoalan yang lintas kelompok-kelompok identitas itu akan menjelma menjadi keprihatinan yang diajukan PWKI dalam berbagai langkahnya sehingga bisa bermanfaat tidak saja untuk PWKI tapi untuk seluruh nusa bangsa serta kemanusiaan kita sebagaimana yang dicita-citakan PWKI. Selamat dan sukses, semoga seluruh proses pendidikan politik ini, seluruh proses pemilu pesta demokrasi ini betul-betul menjadi pesta yang mencerdaskan bangsa dan peradaban kita. Baik, terima kasih Kakak Andi, Ketua Komnas Perempuan. Wow, luar biasa. Terakhir kita dengarkan dari Pendeta Silvana Maria Apitullah yang sedang bergumul dengan cikungunya. Silahkan kata penutupnya. Makasih Sonya. Sonya ini Ya, paling bisa semoga tidak deh. menggigil ya. Paling iya. Kakak Andi nggak tahu ya kalau cikungunya itu menggigil loh. Iya. Oke, Sonya nih. Aduh, Son. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, tahun 99 itu isu gerakan perempuan antara lain mendukung, bukan antara lain ya, itu saya rasa di sanalah pertama kali isu mendukung keterwakilan perempuan itu. Ya, perjuangannya itu perjuangan affirmative action, tindakan khusus sementara supaya ada perempuan dalam parlemen. Kemudian beberapa tahun kemudian mengkristal dalam undang-undang pemilu di mana keterwakilan 30% perempuan di dalam partai politik dan parlemen itu harus dipenuhi gitu oleh peserta oleh setiap institusi yang dimaksud. Nah, dan pada tahun 2004 itu kelompok kita perempuan, maksudnya kelompok perempuan dalam pendidikan politik oleh PGI waktu itu, yang kebetulan saya koordinatornya, itu kita mengkampanyekan perempuan pilih perempuan, seperti yang dibilang Ibu Ketum tadi ya. Mengapa? Karena memang masa itu masih era awal kita memperjuangkan perempuan masuk dalam parlemen. Nah, tetapi setelah sekarang tahun 99, sekarang 2023 itu udah berapa tahun ya? 25 tahun ya? 24 tahun.
ini sudah harus dievaluasi. Gerakan kita memang sudah mestinya gerakan melampaui angka-angka itu. Pertama, mestinya angka 30% sudah tidak masalah, tapi ternyata masih masalah ya. Kalau teman-teman mengikuti advokasi peraturan pemilu KPU tentang keterwakilan perempuan kemarin ya, jadi 30% itu mestinya dihitungnya bukan secara nasional gitu. Artinya sampai hari ini masih bermasalah, kita belum mencapai target 30% di semua aras. Sehingga perempuan katakanlah mendukung keterwakilan perempuan masih sangat relevan. Dulu kita nggak suka dengan pertanyaan dengan kritisisme yang berlebihan terhadap terhadap gerakan tindakan khusus sementara itu ya, mengusahakan perempuan keterwakilan perempuan. Jadi dulu kita nggak suka dengan kritik terhadap kenapa harus perempuan tuh harus yang berkualitas, harus yang ini, harus yang itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau yang caleg laki-laki nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan itu harus berkualitas? Tapi kita semua, saya rasa dalam diskusi ini kita semua sepakat bahwa yang kita maksud berkualitas bukan hanya kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan, caleg yang bersangkutan, tetapi terutama integritasnya. Tadi kata integritas digunakan oleh Pendeta Lis ya. Jadi pertama terkait dengan kapasitas kapasitas etik moralnya gitu ya. Nah, sehingga saya sepakat bahwa kita tetap mendukung keterwakilan perempuan dengan ya melihat misalnya antara lain rekam jejak yang bersangkutan. Dari situ bisa dilihat sebenarnya yang bersangkutan ini sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif apa yang dia lakukan gitu. Kalau dari rekam jejak itu kita bisa melihat sebuah harapan ya bahwa yang bersangkutan akan sungguh-sungguh memperjuangkan agenda-agenda prioritas tadi dibilang oleh Ibu Andi. Nah, itu kita bisa tentu saja kita dengan sukacita akan mendukung caleg yang seperti itu. Yang kedua, saya sepakat. Jadi penguatan kapasitas perempuan caleg itu perlu dilakukan oleh PWKI secara kontinu ya, berkelanjutan. Mungkin bukan hanya pendidikan pemilih, pendidikan politik sebelum 5 tahun sekali, tapi berkelanjutan terutama menemani ketika caleg kalau dia sudah masuk, nah itu artinya dia harus terus ditemani. Nah, mengapa? Karena begini, memahami dan peduli mengambil langkah untuk menangani masalah-masalah sosial kemanusiaan dan ketidakadilan di masyarakat itu memerlukan perspektif. Misalnya ya, dari tadi kita bicara soal TPPO. Sungguhkah kita semua memahami apa itu TPPO? Karena kalau mau jujur ya di daerah-daerah tertentu di mana angka TPPO tinggi itu bahkan gereja ini riset yang dilakukan oleh mahasiswa saya dulu ketika saya aktif mengajar di kampus teologi ya, itu bahkan institusi gereja, tokoh-tokoh gereja terlibat dalam jejaring perdagangan orang itu gitu. Nah, jadi dalam situasi tertentu bisa saja tidak ada perspektif yang dapat menolong yang bersangkutan untuk mengatakan bahwa ini masalah dan ini harus ditangani gitu. Mengapa? Ya karena lingkungannya semuanya sepakat itu bukan masalah. Bahkan tokoh-tokoh utama di dalam lingkungannya terlibat dalam kesalahan itu gitu. Nah, yang kedua yang sedang rame sekarang ini selama 10 tahun kita advokasi dan sekarang makin rame itu kekerasan seksual. Saya yakin pemahaman mengenai fakta-fakta kekerasan seksual itu belum sama di banyak tempat, di lingkungan gereja bahkan. Bahkan perkawinan anak, ya, perkawinan anak juga tidak dipahami sebagai persoalan yang harus ditangani. Nah, itu sebabnya pendidikan yang berkelanjutan mengenai masalah-masalah sosial ini, perspektif untuk memahami masalah-masalah sosial ini penting sekali. Selain membaca data-data BPS seperti yang
tadi disampaikan oleh Ibu Andi. Nah, yang berikut, saya dengan Bu Andi ini anggota sebuah WA group isinya perempuan-perempuan politisi di Indonesia, ya, rata-rata perempuan politisi, tidak semua ya, tapi rata-rata perempuan politisi. Nah, belajar dari WA group ini, teman-teman sekalian, sekali lagi tidaklah mudah perempuan politisi untuk tetap teguh memegang agenda politik keadilan dan politik of care yang dia akan lakukan. Tidak mudah karena tekanan-tekanan yang begitu banyak, ya, terutama tekanan-tekanan partai politik masing-masing. Karena itu menurut saya tetap diperlukan, jadi harus ada benang merah solidaritas yang menghubungkan semua perempuan politisi Kristen, katakanlah ini Kristen karena PWKI ya, Protestan ya, karena ada WKRI selain PWKI. Jadi harus ada benang merah yang menghubungkan komitmen dan praksis politik perempuan-perempuan Protestan agar mereka mampu mengedepankan isu-isu keadilan dan memperjuangkannya secara konsisten dan menyiasati tarik-menarik dan perbedaan pilihan politik oleh partai politik gitu. Nah, ini sangat penting sebab kalau tidak ya dia akan sama dengan posisi partai politiknya gitu. Dan ini sudah pengalaman yang panjang lah yang dialami oleh banyak perempuan politisi, bahkan perempuan politisi senior Eva Sundari, mungkin teman-teman tahu ya, Eva Sundari adalah seorang perempuan politisi senior di Indonesia yang cukup independen, yang berani bersuara, bahkan pada titik-titik tertentu berani bersuara berbeda dengan partai politiknya. Ya, akhirnya beliau terlempar juga, gitu ya. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu, teman-teman sekalian, walaupun tantangannya berat, tapi apabila ada etika politik yang kita pegang teguh, saya yakin dan dengan support yang kuat dari lingkungan kita, juga termasuk lingkungan seperti PWKI, semoga ibu-ibu mampu, karena ada calon anggota legislatif tadi ya, Ibu Rahma dari Jawa Tengah, ibu-ibu mampu menjalankan cita-cita luhurnya melalui jalur politik gitu. Nah, karena tantangan yang begitu beragam, termasuk ini yang Ibu Rahma katakan tadi mengenai modal itu ya. Jadi dari riset kecil-kecilan saya yang mereka maksudkan sebagai political cost itu rupanya termasuk ini Son. Jadi modal politik itu atau biaya politik itu kalau misalnya satu orang caleg memerlukan berapa ribu suara ya, katakanlah 1.000 suara, katakanlah ya, saya nggak tahu berapa suara tepatnya, itu harus ngitung tuh 250.000 atau 300.000 kali 1.000 suara, gitu. Itu harus dia siapkan gitu. Nah, saya tanya, untuk apa itu? Ya untuk bayar pemilih, gitu. Nah, ini kan praktek-praktek begini ya. Kita harus menggunakan standpoint tertentu ya untuk memutuskan apakah ini biaya politik ya atau apakah ini politik uang atau apa gitu. Nah, jadi itu sangat tergantung pada perspektif dan standpoint kita gitu. Nah, tentu saja tadi moderator kita Ibu Sonya dengan riang gembira mengatakan, ayo semangat, semangat. Ya, kita harus tetap semangat dan mudah-mudahan PWKI sebagai rahim dari mana perempuan-perempuan pemimpin Kristen itu lahir, PWKI bisa terus-menerus melakukan penguatan kapasitas secara konsisten, terutama untuk saudara-saudara kita yang memutuskan menjadi caleg dan mengikuti mereka terus sampai mereka selesai melaksanakan tugasnya. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, semoga sukses. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Son. Baik, terima kasih Kak Silvana Apitule dan
Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, karena bapak-bapak kayaknya cuma berapa orang, tapi saya nggak lihat. Jangan-jangan saya keliru ya, Kakak Andi menyebut namanya, ternyata ibu-ibu semua ya. Oke, tetap bertahan di 100. Saya terima kasih banyak. Semoga kita semua dalam konsentrasi yang belum habis. Tapi sekali lagi kita sedang memperbincangkan panjang lebar tadi situasi dan kondisi serta tantangan perempuan untuk duduk di parlemen. Karena itu apa yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi, Pendeta Lisi Sumampo, Pendeta Silvana Apitule, dan Kakak Andi Reintriani Komnas Perempuan, kiranya itu menguatkan kita, memotivasi kita sehingga kembali tadi pada materi pertama Pendeta Lisia dan kemudian dikuatkan oleh Kakak Andi dan Kak Sil bahwa kita memang harus cerdas dan bijak serta kritis, tapi juga kita harus meningkatkan kapasitas diri sehingga kalau mau masuk dalam kontestasi politik, lalu yang disebut dengan tagline tadi mendukung keterwakilan perempuan di parlemen itu akan terwujud. Meskipun kita bersuara kencang, kalau kita juga tidak mendukung dan mendorong perempuan-perempuan untuk maju dan menguatkan kapasitasnya, nah itu juga kita akan masih menuju jalan panjang. Baik, terima kasih banyak untuk semua pembicara yang luar biasa. Bolehkah kita tepuk tangan? Kalau ada yang mau tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih buat Pendeta Lisya, buat Pendeta Silvana, buat Kakak Andi yang selalu baik hati dengan PWKI, tidak pernah menolak. Terima kasih banyak untuk atensi dan pembicaranya. Kami sungguh berterima kasih. Semoga tidak kapok menjadi pembicara Kakak Andi di PWKI. Dan tentu saja jalan perempuan menuju parlemen masih panjang, tapi jangan pernah pesimis. Kita harus optimis. Karena apapun itu semua untuk mewujudkan kesetaraan gender dan tentu saja untuk membawa suara perempuan dan suara-suara di parlemen lebih berwarna dan lebih berperspektif perempuan dan berkesetaraan gender. Sungguh terima kasih. Peran laki-laki tentu sangat penting. Nanti perempuan akan bergandengan dengan laki-laki anggota parlemen. Karena itu mari bersama. Mari mendukung perempuan di parlemen, dukung tagline, dukung keterwakilan perempuan di parlemen yang berintegritas dan berkualitas. Terima kasih. Demikian webinar sore hari ini. Mohon maaf jika tadi agak molor. Saya serahkan kembali kepada Ibu Erni sebagai MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sonia. Terima kasih Bu Sonia. Terima kasih untuk semua narasumber, Ibu Andi Reintriani, Ibu Pendeta Silvana, Ibu Lisya. Terima kasih. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Acara ini boleh menjadi berkat. Dan kita akan akhiri, namun sebelumnya ada ucapan terima kasih dari penasehat DPP PWKI, Ibu Evi Kawet. Ibu Evi, lanjut langsung doa penutup ya Ibu. Bukan, Pendeta Siska doa penutup. Sudah ada Pendeta Siska? Sudah ada. Ya, sudah ada. Baik, puji Tuhan Ibu sekalian, kita banyak terima kasih karena kita dapat melampaui webinar ini dengan baik, di mana kebijakan dari DPP pada awal tahun 2024 yang biasanya semua masih sibuk Natal dan Tahun Baru, tapi DPP bisa melaksanakan webinar dengan baik dan sejahtera. Terima kasih, apalagi kita mengucap syukur karena pendaftaran kita di Menkumham sudah dikabulkan. Puji Tuhan. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Andi, Ibu Silvana, Pendeta Lisya, dan juga Ketua Umum DPP PWKI yang sudah mengisi isi daripada webinar kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan biarlah seluruh DPD, PWKI, DPC, sampai ke anak cabang dapat menerapkan apa yang kita sudah bicarakan di dalam webinar ini
biar dapat berjalan dengan baik. Mungkin maaf pada Ketua Umum saya tambahkan bahwa selama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen tidak menolak kepada ibu-ibu yang mau ikut di parlemen. Hanya Ketua Umum tidak boleh, dan kalau ketuanya atau anak buahnya boleh ikut tetapi harus non-aktif di PWKI. Tidak boleh aktif selama kampanye, selama sudah mendaftar. Mungkin hanya itu, dan mungkin tambahan lagi satu, bahwa kita bukan tidak ada jalur untuk edukasi kita semua, untuk ibu-ibu mau. Tetapi kalau cuma satu orang kita ke departemen, bukan tidak didengar tapi tidak bagus. Tapi kalau didengar oleh seluruh organisasi seperti Kowani, 102 organisasi, nah itu didengar. Kita bukan tidak didengar, tapi kalau cuma satu, ya cuma satu. Binding dulu deh, taruh dulu. Ya, Bu Evi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu-ibu, terima kasih. Mohon maaf, saya sudah berganti baju karena saya harus pelayanan di gereja. Dan ini saya sudah terlambat. Silahkan Ibu Siska ditutup. Dan ada permintaan dari DPC Kalteng agar difoto bersama. Mereka berbutuh untuk file itu. Dan saya mohon izin live duluan ya Ibu-ibu. Silakan Ibu Pendeta Siska untuk berdoa menutup rangkaian acara webinar pada sore hari ini. Silakan Ibu, dan sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon izin. Ibu Pendeta Siska, silakan. Ya. Ada bikin. Sudah saya terdengar? Terdengar, sudah. Terdengar, Ibu. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami kenal, kami sapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur karena webinar nasional dengan tema meningkatkan peran perempuan di parlemen yang dilaksanakan oleh PWKI sudah boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa mengucap syukur untuk para narasumber, Ibu Andi Yentriani, Pendeta Dr. Lisha Sumampau, Dia kasih ikut tol ya. kemudian Pendeta Silvana Apitule, dan juga Ketua Umum PWKI Pendeta Tresya, serta moderator Ibu Sonia Helen Sinombor sudah boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan pencerahan bagi kami semua, para peserta webinar ini, khususnya sebagai perempuan Kristen di tengah-tengah hiruk-pikuk politik yang tengah terjadi pada saat ini dalam rangka pemilu 2024. Kami mendoakan dan menyerahkan semua para calon legislatif, khususnya kaum perempuan. Biarlah Tuhan memberkati, supaya ketika Tuhan memakai mereka untuk duduk di parlemen, memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat, memajukan perempuan-perempuan di Indonesia, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi wakil rakyat, yang memperjuangkan semuanya itu dengan tulus hati. Dan dengan demikian, perempuan-perempuan di Indonesia boleh mengalami kemajuan, mendapatkan kasih dan berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan dan menyerahkan seluruh narasumber dan moderator ke dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya Pendeta Silvana yang saat ini dalam kondisi tubuh kurang sehat, jamahan tangan kasih-Mu memulihkannya. PWKI, baik DPP, DPC, dan yang lainnya, kami doakan dan kami serahkan padamu, Tuhan berkati, memakai PWKI menjadi alat untuk menjadi saluran berkat, memberikan pencerahan bagi para perempuan atau wanita Indonesia, wanita Kristen di Indonesia. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Terima kasih Bu Pendeta Siska yang telah membawakan memimpin doa kita pada sore hari ini. Dengan demikian mewakili Ibu Erni selaku pembawa acara, seluruh rangkaian acara webinar kita pada sore hari ini, perempuan dalam parlemen, ditutup pada sore hari ini. Kiranya semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua narasumber dan ibu-ibu dari DPD, DPC, PAC, dan mitra koorganisasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu boleh buka mic-nya dan buka kameranya. Katanya mau foto ya. Mau foto bersama, Bu. Foto bersama Ibu Dora bisa di Mau difoto. Ya, Ibu Dora bisa diambil foto ya. Beberapa layar. Ya. Oke. Siap ya. Yuk. 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, ibu-ibu boleh buka mic-nya. Banyak selamat ibu-ibu ya. PWKI sudah. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat berjuang. Selamat melayani. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Minggu depan kami proses ya untuk ke DPP dan DPC. Ya, oke Bu Dora ada lagu terakhir Bu Dora. Oke, baik. Nah, oke, putarkan untuk kita. Makasih Bu Dora. Pengantar Ibu. Bu Ketun, selamat melayani. Ya, terima kasih. Terima kasih. Halo Bu Esther. Ya. Seperti wanita. Seperti wanita menangis di bawah kaki demi yang mengasihi Engkau Yesus baik bagiku sampai tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat kehidupanku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurangi menangis di bawah kakimu demi yang hidup mau mengasihi Yesus Engkau sampai akhir tetap setia
tetap setia menepati janji sampai ku tetap setia ku tetap setia Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Ya, Tadi terima pada waktu kasih. jam Selamat 14.45 kehadiran 137 orang. Dan sampai 139 Ibu. 139 luar biasa. Ya. Kami akan siapkan sertifikat ya. Kami akan siapkan sertifikat. Terima kasih, Oke, Tuhan terima berkati. kasih. Tuhan Sampai berkati, jumpa Ibu semuanya. Shalom, shalom, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dora, Ibu Esther, semua yang sudah Terima kasih Ibu. bergabung. Shalom, selamat sore. Semua Penuh Ibu berkah. Dora, Sampai Bu ketemu Ibu Erni, Bu Ribu, Penasihat, Ibu Penasehat, Ibu Ibu Evi. Dora, Ibu Evi, semuanya Tuhan Pokoknya memberkati. luar biasa. juga. Sonya Terima luar kasih buat biasa. semua ibu-ibu yang luar Felicia, biasa. Sonya, Tuhan terima berkati. kasih. Revana, Terima kasih Bu Ibu Sonia. Dora. Andi, luar biasa hari ini, luar biasa. Tuhan. Jadi tadi direkam Dora, semua, tadi terima direkam. kasih. Tadi ada rekamannya. Jadi bisa diulang Ada. kembali ya. Jadi kita bisa putar ulang. Putar Nanti ulang. mungkin Sama kalau rekaman Bu itu Rere. mungkin kita bisa taruh di YouTube mungkin ya. Ya, bisa Iya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Oke. Untuk Ya, terima kita kasih. dokumentasi Terima kita. kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Dah. Mohon DPD dan DPC, PAC. Ya. Ya,